Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Sol sandal dan sol sepatu. Kelihatan ya, saya hari ini semangat banget karena hari ini sangat cerah cuacanya. Kemarin saya 2 hari ya terserang nggak enak badan gitu ya. Dan sekarang sudah bugar kembali ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola lagi ya. Ini sepatu bola yang masih tergolong baru dan mungkin dirilis baru bulan-bulan kemarin ya, tapi sudah jebol ya. Jebol sudah pada lepas ya. Ini pinggir-pinggirnya sudah pada lepas dan ini ya bagian uppernya juga sudah pada rontok ya. Mungkin ini sering digunakan di lapangan basah, di lapangan kering ya. Mungkin kawan-kawan yang punya sepatu harus punya paling enggak 3 atau 2 sepatu buat gantian ya. Kalau musim hujan seperti ini harus punya 3 sepatu ya, biar yang sepatu basah tidak dipakai lagi, basah dikeringkan ya. Baru kalau kering kita gunakan, jangan basah digunakan kembali. Nanti sepatu akan cepat rusak. Dan ini pengenalan ya, ini sepatu Mills ya, sepatunya Mills dan ini Mills Vulcan atau Vulcan ya, Mills Vulcan atau Vulcan FG ya. Ini firm ground ya. Ini studnya atau poolnya itu. Ini terdiri dari 2 bentuk ya, yang satu bulat ya. Untuk bagian belakang itu ada 2 bulat dan depannya itu anak panah. Ini ada yang bulat juga, 3, 1, 2, 3 dan semuanya anak panah ya selain itu. Dan ini sudah saya solder ya. Oke, dan kalau ada kawan-kawan yang bertanya tentang sol sepatu bola, dan ini sudah saya solder ya semua. Dan jadi kalau ada kawan-kawan bertanya itu, walaupun sepatunya outsole-nya itu tipis ya, tetap harus disolder. Cuman ketebalan untuk menyoldernya atau kedalamannya itu kita sesuaikan dengan ukuran outsole-nya. Kalau outsole-nya semakin tebal, outsole-nya kita harus menyolder semakin tebal pula. Tapi kalau outsole-nya tipis, kita harus mensoldernya tipis-tipis saja. Karena kalau kita mensolder dalam ya itu malah bahaya dan akan merusak sisi sepatu, sisi outsole terutama. Dan di sini juga outsole-nya ada garis-garisnya seperti ini ya. Ini sangat menyulitkan saya ketika saya harus membuat jalan benang. Karena garis-garis ini sebenarnya ketika saya membuat jalan benang ini sangat mengganggu dan sangat menyulitkan ya. Yang harusnya lurus jadi kayak ada belok-beloknya ya. Oke, di mana cara pengerjaannya? Mari kita simak di meja pengerjaan. Ini sepatunya yang saya pegang tadi, dan ini yang satu yang masih saya press pakai penjepit ya, karena di bagian sini tuh mengelupas ya, bagian depan dan samping, dan ini masih saya lem ya. Tentunya untuk menjahit supaya hasilnya rapi, yang jelas ya, yang sering saya gembor-gemborkan, yang sering saya katakan ya, yang pertama itu harus membuat jalan benang ya, harus itu wajib, walaupun sepatu bola itu harus. Karena dengan membuat jalan benang manfaatnya banyak ya. Yang satu, hasil jahitan kita lebih rapi, yang kedua benang menjadi lebih lebih awet. Dan yang terakhir, kita harus menyesuaikan warna benang atau warna senar untuk menjahit disesuaikan dengan warna outsole-nya, karena ini warnanya juga masuk ke hijau kayak Stabilio, ini juga masuk ke warna kuning ya. Jadi ini saya juga kurang paham ya warnanya, tapi jangan bingung ya. Saya punya benang yang warnanya mirip. Nah, ini dia ya. Saya punya juga benang yang warnanya mirip. Jadi kita harus komplit ya. Kalau kita buka usaha sol sepatu, benang harus komplit ya. Mungkin pertama kita kita bisa pakai benang putih ataupun hitam ataupun benang coklat ya. Tapi lama kelamaan jangan pakai benang itu terus. Kita harus mengkompliti atau apa ya, stok kita harus banyak masalah warna-warna benang agar kita bisa berkreasi ya. Ini kalau dipasangkan benar-benar sesuai ya, itu ya. Karena saya memakai benang yang sesuai, atau bisa juga dipakai Stabilio ini. Nanti saya coba.
Nah, ini yang Stabilio ya. Nih. Tapi ini kalau yang Stabilio itu terlalu apa ya? Kayak terlalu muda ya, terlalu muda untuk yang kalau kita pakai Stabilio. Tapi kalau pakai yang ini pas ya. Kalau yang pakai ini pas. Cuman agak agak apa ya? Agak gelap-gelap sedikit lah ya di kamera, tapi sebenarnya enggak gelap ya, tapi yang ini pas. Oke, kita coba menjahit saja. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba seperti apa ya kekuatan sepatu Mills ini ya. Ringan ternyata, tidak terlalu berat. Saya pastikan pekerjaan ini akan selesai dengan cepat ya. Ringan. Ini benang nomor 12 ya. Saya jarang memakai nomor 9 kecuali kalau permintaan pelanggan. Untuk sepatu bola saya seringnya pakai nomor 12, bahkan kadang pakai nomor 15 untuk ukuran outsole yang tebal. Ya, ringan nih. Ringan banget. Kalau di sana kawan-kawan ada yang mungkin kurang paham, kurang tahu ya, bisa kontak saya di WA, IG atau apapun. Saya akan balas ketika saya ada waktu ya, karena saya terlalu sibuk untuk menjahit sepatu ini ya. Jadi biasanya HP saya taruh di belakang atau saya taruh di rumah ya. Jadi kalau sering main HP juga nanti pekerjaan tidak kelar-kelar atau tidak kunjung selesai. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang mau membeli sepatu ini nggak apa-apa ya, bagus juga ini. Walaupun ini tergolong pendatang baru, tapi tergolong kok pendatang baru sih, tergolong baru rilis, tapi lumayan bagus. Asal jangan dipakai terus-menerus ya di cuaca panas dan hujan, bisa menyebabkan sepatu ini cepat rusak. Ini yang bagian belakang sangat berat karena ada lapisannya. Dan yang harus saya katakan adalah semua sepatu itu, sepatu bola ya tentunya ya, karena saya pegang sepatu bola, itu bisa dijahit ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang, "Bang, sepatu saya tipis tuh outsole-nya." Bisa. "Bang, sepatu saya dalamnya ada kayak mika-mikanya, ada tebal-tebalnya itu yang keras." Bisa. Atau ada yang bilang, "Bang, sepatu saya pulnya keras." Bisa. Semua saya bisa. Nah itu Adidas, Nike, Ortus, Pack, ataupun Mills, ataupun Mizuno ya. Jadi kalau ada yang bingung bisa tanya. Dan kalau ada yang bilang bahwa sepatu itu nggak perlu disol, nggak apa-apa sih. Itu tergantung
apa ya, pandangan kita masing-masing. Sebenarnya itu hanyalah pandangan kita masing-masing. Kalau kita mampu beli lagi, ya nggak apa-apa, nggak perlu disol. Kalau rusak udahlah beli lagi ya. Karena kalau baru itu kan juga tahan lama, juga awet ya. Tapi walaupun lama sudah dijahit itu pasti awet juga ya. Cuman kan namanya kalau kita kan kalau punya barang baru ya biasanya semangat ya, semangat dalam latihan sepak bola, bermain sepak bola itu jadi semangat ya. Anggap saja kalau kita beli sepatu baru atau sepatu-sepatu yang masih tren, masih keluaran baru itu buat pemicu semangat semangat kita. Tapi saya sarankan yang sepatu lama jangan dibuang ya. Jangan dibuang lah kalau masih layak pakai. Kalaupun masih rusak dikit jangan dibuang. Mending dibawa ke tukang-tukang sol. Manfaatnya bisa buat gantian ya. Buat pengganti kalau musim hujan, kalau hanya pertandingan tidak penting ya, bisa dipakai untuk gantian. Barulah kita memakai sepatu baru di pertandingan-pertandingan yang penting. Dan apalagi kan banyak ya di luar sana teman-teman kita eh, yang mungkin tidak mampu membeli sepatu ya. Ya lebih baik sepatu-sepatu yang agak sedikit rusak dibetulkan terus dikasihkan ke temennya atau saudaranya atau siapa yang membutuhkan sepatu ya, yang pengen bermain bola dan tidak punya sepatu. Tapi satu sisi kelemahan yang harus kawan-kawan tahu ketika sepatu kawan-kawan dijahit atau disol. Kelemahannya yaitu yang namanya dijahit itu kan pasti ditusuk jarum ya, pasti berlubang. Walaupun lubang ini nanti kita tutup pakai benang atau senar raket ya. Ini pasti berlubang ya. Dan dari lubang-lubang ini air bisa masuk. Jadi ketika hujan atau ketika nggak hujan lah, ketika kita bermain di lapangan basah ya, walaupun nggak hujan, tentunya lapangan yang tergenang air, maka sedikit demi sedikit sepatu kita mungkin bagian dalam akan basah. Dari mana airnya? Ya jelas dari yang lubang-lubang ini, lubang-lubang bekas coblosan kita. Makanya saran saya untuk sepatu yang original, original entah berapapun harganya, walaupun harganya murah, kalau itu original, saya jamin lemnya pasti kuat ya. Dan menjahitnya itu nunggu ada lem yang sedikit terbuka. Itu kalau untuk yang sepatu yang original. Tapi kalau sepatunya itu bukan original ya, ya langsung dijahit saja daripada nanti lepas di tengah jalan. Karena tentu lemnya sangat beda jauh dengan yang original. Ini di sini enak banget nih, nggak sangat nggak keras banget, bisa bisa untuk kerja ngebut. Tapi untuk bagian belakang sini masih susah karena ada pengamannya ya di bagian belakang ya. Jadi saya tekankan lagi untuk kawan-kawan di luar sana yang mungkin terhimpit ekonomi, belum ada pekerjaan, melamar ke sana, melamar ke sini, belum dapat pencerahan ya. Coba saja lihat video-video saya. Modalnya nggak gede kok, cuma modal 60.000. Pasti bisa lah dapat dari tetangganya, pinjem saudaranya, atau mungkin tabungannya dibuka. 60.000 rupiah pasti ada. Dan coba lihat semua video saya karena semua teknik sol hampir sudah saya, hampir ya, belum semua,
hampir sudah saya share ke kawan-kawan. Jadi sudah banyak yang hanya melihat video-video saya, sekarang sudah ahli, sekarang sudah membuka sendiri, sekarang bahkan sudah banyak pelanggan, alhamdulillah banget. Jadi apa yang saya share selama ini itu berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Walaupun saya belum merasakan manfaatnya, tapi alhamdulillah orang lain sudah merasakan manfaatnya. Oh iya, tapi manfaatnya saya banyak. Itu manfaatnya saya banyak job dari luar kota. Jadi banyak yang ngirim ke saya yang dari luar-luar kota ya. Cuman jarang saya post, jarang saya posting ya. Ini ya di tengah jalan ada-ada saja ya benang yang seperti ini. Nah, jadi dengan modal 60.000, kawan-kawan sudah bisa membuka usaha seperti saya. Dan pasti kalau kita pemula, bisalah sehari dapat ya minimalnya 20.000 tuh bisa. Lumayan buat nyambung ekonomi daripada enggak sama sekali ya. Mungkin emang ini usaha yang sudah keterbelakangan ya, sudah ditinggalkan para pemuda ya. Dan teman-teman saya, kawan-kawan saya juga sudah apa ya, ibaratnya tidak yakin ya kalau saya mau membuka usaha sol sepatu ya. Tapi di sini bukan yakin atau tidaknya. Saya melihat dari prospek. Saya melihat dari prospek. Saya lihat sekarang itu banyak orang punya sepatu ya. Bahkan sepatu kerja aja lebih dari satu. Bahkan biasanya ada 4 ya. Sepatu formal seperti pantofel biasanya ada 4. Ada 3 sampai 4. Itu yang sepatu formal. Belum yang sepatu lainnya, yang sepatu cats, sepatu running. Emang orang kan nggak kerja mulu kan? Ada yang setelah kerja itu pulang main badminton, pasti punya sepatu badminton ya, ya kan? Ada yang ketika libur itu main bola, pasti punya sepatu bola. Ataupun main futsal, pasti juga punya sepatu futsal. Ada yang hobi naik gunung juga, kalau libur ke gunung eh, ada juga yang punya sepatu gunung. Dan lain sebagainya ya. Pokoknya ada sepatu-sepatu seperti itu selain sepatu formal atau sepatu kerja. Dan sepatu itu kan kalau dipakai bisa rusak ya. Kalau rusak ketika kita pengen beli ternyata belum gajian atau uangnya kepakai untuk kebutuhan yang lain, ya otomatis lari ke tukang sol. Dan sialnya sekarang tukang sol jarang ya, jarang yang menekuni, jadi susah. Jadi akan susah menemukan tukang-tukang sol sepatu ya. Kita harus mungkin ke pasar atau ke ya kota ya untuk bisa menjahit sepatu karena pelakunya sekarang sudah sangat sedikit. Yang seperti saya bilang tadi ya, sudah ditinggalkan oleh para pemuda dan pemuda sekarang lebih suka mencari pekerjaan yang mungkin agak instan di pabrik PT yang mungkin gajinya sudah jelas ya daripada harus merintis kerjaan dari nol dan hasilnya belum jelas ya. Makanya peluang untuk pekerjaan ini sangat sangat besar sekali. Sangat besar sekali peluang pekerjaan ini. Tapi tidak diimbangi dengan penghasilan ya. Sebenarnya penghasilannya itu ada cukup ya. Ya lumayan. Cuman tidak bisa besar-besar banget ya, kecuali kalau kita buka banyak cabang. Tapi kalau masih kita kerjakan sendiri, ya paling paling banter kita bisa menyelesaikan sehari itu paling 10 pasang ya. Itu kalau standar standar pekerjaan standar itu paling 10 pasang. Cuman kalau mudah-mudah pekerjaan yang mudah lah itu bisa 15 sampai 17. Tapi kalau yang sulit yang mengganti
apalah nambah ini nambah itu, jahit bagian upper ya, menambal itu sekitar bisa nyampe bisa 5 pasang atau bahkan 3 pasang sehari. Bahkan kalau yang susah banget saya pernah satu pasang itu selesai 1 hari. Ya orang namanya kerja itu kadang dapat pekerjaan enak ya, seperti inilah, seperti bola ini enak, kadang dapat kerjaan berat ya, jadi semua harus kita lalui. Jangan menerima enaknya saja, jangan menerima yang mudah-mudah saja, karena sebenarnya skill kita atau kemampuan terbaik kita adalah kita bisa melakukan hal yang tersulit ya, baru skill kita bisa terlihat di situ ya. Ataupun kita bisa menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya itu tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan. Sesuatu yang tadinya itu mustahil dikerjakan, tapi ketika kita pegang, kita tusuk-tusuk, hasilnya di luar dugaan dan hasilnya menjadi layak pakai dan bagus lagi. Baru disitulah skill kita bisa dianggap bahwa pro ya, atau senior atau apalah pokoknya istilahnya. Oke ya. Saya juga sudah mau selesai ya, sudah hampir sampai sini, ditemani dari tadi. Saya ngobrol ke sana ke sini nggak jelas ya. Ini tutorial apa kayak live ya, tapi saya belum live streaming karena ya hanya di tutorial saja. Saya jeda aja ya biar waktunya tidak terlalu lama. Nanti biar sampai sini nanti saya talikan dan nanti akan saya perlihatkan hasilnya. Oke, dan saya lanjut menalikan. Setelah itu nanti akan saya perlihatkan ya. Karena kawan-kawan juga pasti pengen melihat ya hasilnya seperti apa. Gunting di mana ya? Oh, ini. Jadi saya menali dari dalam ya. Tutorial menalinya sudah ada di video-video sebelumnya ya. Nah, sudah kita talikan. Dan akan saya perlihatkan hasilnya. Saya mulai tadi dari sini. Ya. Nih. Jadi jangan lurus seperti ini ya. Kalau menjahit itu jangan lurus seperti ini ya. Kita harus naik, menyesuaikan bagian outsole-nya ya. Dan di sini juga harus naik, menyesuaikan. Nah, hasilnya kita bisa lihat ya. Ketika kita mensoldernya lurus, walaupun saya sambil ngobrol, walaupun saya tadi menjahitnya itu sambil kayak nggak fokus ya, tapi hasilnya tetap lurus ya. Ini kenapa belok? Karena ini juga belok atasnya, jadi saya belokkan sesuai ya. Jadi hasilnya tetap lurus seperti ini ya, sejajar. Dan dilihatnya itu apa ya? Kalau lurus seperti ini dilihatnya itu yang punya itu ya senang ya ketika jahitan kita lurus ya. Ini kenapa belok? Karena ini juga belok ya. Nih. Hasilnya lurus ya. Jadi yang punya nanti tidak akan kecewa. Dan agar menjahit bisa lurus seperti ini itu butuh apa ya? Butuh jam terbang yang tinggi ya, butuh kita sering menjahit, nanti lama-lama kita akan jahitannya lurus. Tapi kalau masih pemula, masih pertama, masih belajar, nggak mungkin bisa selurus ini ya. Tapi belajarlah terus, maka nanti akan bisa ya, kita bisa karena terbiasa. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga yang di luar sana pun yang punya sepatu Miles seperti ini bisa awet ya. Kalaupun rusak langsung dibawa ke tukang sol sepatu ya. Ingat wajah-wajah saya, wajah-wajah tukang sol sepatu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat wajah ini, sepatu kawan-kawan bisa langsung teratasi ya. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.